Aku tuh nggak tahu kapan tepatnya ATM aku keblokir gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas keajaiban-keajaiban sholawat yang aku alami beberapa hari ini dan beberapa bulan terakhir. Jadi untuk lebih lengkapnya simak terus videonya sampai habis. Jadi beberapa minggu lalu aku tuh sempet kepikiran pengen beli skincare gitu loh, skincare yang lengkap. Soalnya aku udah lama banget, sekitar 2 tahun kali ya, aku bener-bener cuman pakai bedak sama lip tint aja. Jadi tuh aku udah lama banget gak ngerawat wajah aku gitu kan. Terus aku bilang gini, ya Allah aku pengen banget beli skincare yang lengkap gitu. Nggak taunya aku kan sempat ikut survei berbayar gitu kan. Jadi aku kumpulin poinnya dan udah ada tahunan lebih kali ya. Terus gak nyangka pas beberapa hari aku berdoa, ya Allah aku tuh pengen banget beli skincare karena udah lama banget gak ngerawat wajah, udah kusam banget wajah aku. Terus alhamdulillah banget, beberapa minggu lalu aku tuh poinku udah memenuhi syarat untuk ditukar. Dan alhamdulillahnya itu kan aku dapat $25 Singapura. Jadi aku di-convert ke rupiah itu sekitar 200 ribuan. Dan aku nggak nyangka dan bersyukur banget karena di hari sebelumnya aku bener-bener berdoa, ya Allah aku pengen uang segini buat beli skincare. Dan ternyata beneran dikabulin sama Allah lewat si poin dari hasil aku ngejawab survei gitu. Jadi bisa dibilang keuangan aku beberapa tahun ke belakang itu bener-bener belum stabil gitu ya. Ada pemasukan tapi yang bener-bener ya nggak seberapa gitu. Kadang buat beli kuota aja udah sama ini ya. Aku berusaha buat per bulan itu ngebeliin sembako buat ibu aku gitu. Jadi dari uang yang jumlahnya nggak seberapa itu aku berusaha kapan lagi gitu aku bisa nyenengin orang tua. Selama ini kan aku udah jadi beban mereka gitu. Dan ada lagi keajaiban yang aku alami. Nah pada waktu itu kan aku tuh nggak tahu kapan tepatnya ATM aku keblokir gitu. Ini tuh keblokirnya bukan yang keblokir yang bisa diperbaikin gitu. Ini keblokirnya permanen. Dan waktu itu aku tuh narik reksadana dari sekuritas aku kan, yang jumlahnya ya mungkin menurut kalian nggak seberapa gitu, tapi buat aku tuh berharga banget, sekitar 150 ribuan gitu. Udah aku tarik, terus aku ini kan aku cek di reksadana, di sekuritasnya itu udah berhasil ke transfer ke situ gitu, ke ATM aku. Dan pada saat aku mau ambil itu uang, itu tuh nggak bisa. Terus dari aku kan ngurusin ke bank juga, dari pihak banknya udah bilang
ini tuh nggak bisa digunain lagi ATM aku, jadi aku harus buat ATM baru gitu. Pada saat itu tuh aku udah pasrah gitu ya, udahlah kalau bukan rezekiku ya bukan untukku gitu. Toh kalau memang ini rezekiku bakalan balik lagi atau diganti dengan yang lebih baik gitu. Di situ tuh aku sedih, tapi bukan sedih karena uang itu gitu, karena tuh aku kayak orangnya tuh males ngurusin segala sesuatu yang ribet-ribet gitu loh. Karena SIM card aku tuh cuman satu gitu ya, terus udah dipakai sama si rekening yang keblokir ini, jadi aku kayak bingung gitu loh, kayak sedihnya karena itu gitu. Terus akhirnya aku urusin lagi ya, aku telepon call centernya, dan akhirnya nomor aku bisa dipakai lagi. Kejadian uang aku yang hilang ini udah bulan lalu gitu ya. Terus tiba-tiba beberapa minggu kemarin aku tuh dapet email dari sekuritas bahwa uang ini tuh ternyata nggak bisa dikirim ke ATM aku. Jadi kayak aku harus melakukan pengisian data ulang, uang ini mau dikirim kemana. Aku tuh udah pasrah kalau uang ini tuh hilang gitu loh, ya udahlah gitu. Ternyata nggak hilang gitu, dan aku kayak alhamdulillah, bersyukur dan merasa alhamdulillah banget. Pas aku butuh, uang ini tuh kembali lagi ke aku gitu. Jadi kalau kita sering-sering baca sholawat, terus ngamalin sholawat, ngedawamin sholawat secara konsisten setiap hari gitu, insya Allah permasalahan yang kita hadapi tuh bisa dipermudah dan diselesaikan oleh Allah gitu. Yang terpenting itu bukan dari jumlahnya, tapi seberapa kita itu konsisten untuk menjalankan atau mengamalkan sholawat ini setiap harinya. Dan aku udah ngamalin sholawat itu udah dari tahun lalu ya, bisa dibilang mungkin udah 1,5 tahun, dan banyak banget hal-hal yang di luar dugaan yang aku rasain itu kayak yang nggak mungkin tuh kayak jadi mungkin gitu loh. Untuk kalian yang mungkin ngerasa banyak masalah dalam hidupnya, terus mungkin finansialnya masih ngerasa seret, ayolah kita mulai mengamalkan atau mendawamkan sholawat setiap harinya. Boleh sholawat apa aja jenisnya. Sholawat itu kan jenisnya ada banyak banget. Kalian tuh pilih satu aja, tapi kalian itu harus konsisten untuk mengamalkannya setiap hari. Insya Allah segala permasalahan, segala keinginan kalian itu akan dipenuhi oleh Allah gitu. Kalau kita ngelihat mungkin orang lain ngamalin baru beberapa kali dan jumlahnya mungkin lebih sedikit dari kita, terus kayak dia udah merasakan keajaiban yang luar biasa gitu. Sedangkan mungkin di antara kalian dan aku juga ngerasain sendiri gitu ya, udah ngamalin mungkin ada udah 1,5 tahun lebih, kayak ya yang dirasain cuman gini-gini aja gitu.
kalian tuh jangan nyerah gitu aja gitu loh, karena Allah itu tahu yang kapan waktu terbaik untuk mengabulkan segala hajat kita gitu. Kadang dibalik behind the scene, Allah itu lebih tahu tentang kita gitu. Mungkin Allah tuh nggak mau ngabulin sekarang karena Allah tuh mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi Allah itu lebih tahu dari kita gitu. Jadi sebenarnya doa-doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah, karena Allah itu malu ketika melihat hambanya yang berdoa dengan menengadahkan tangannya dan Allah itu nggak ngasih apa-apa. Tuh sebenarnya Allah malu, dan doa kita itu dikabulin, tapi kadang itu nggak nyampe ke kita karena terhalang oleh tembok dosa kita gitu. Jadi dengan mengamalkan sholawat setiap harinya, kita itu dosa-dosa kita itu bisa diampuni gitu loh. Jadi sering-sering maksudnya kalian itu ngamalin sholawatnya itu harus setiap hari, supaya dosa-dosa kita itu bisa segera berkurang, dan segala sesuatu yang kita minta itu bisa sampai ke kita kalau sudah tembok dosa itu udah hilang gitu loh. Jadi untuk kalian yang mungkin hajatnya belum terkabul, kalian tuh jangan pernah nyerah. Mungkin juga Allah itu mau melihat kesungguhan kalian buat mengamalkan sholawat ini, dan kalian tuh nggak nyerah gitu loh. Allah pengen ngetes seberapa jauh sih kamu mau ngamalin sholawat ini gitu loh. Kayak kalau aku kabulin nanti, kamu tuh nyerah nggak sih gitu loh. Jadi Allah mau melihat seberapa jauh kesungguhan kalian saat kalian mengamalin sholawat. Percaya atau nggak percaya, sebesar apapun masalah kalian, serumit apapun masalah kalian, kalian tuh akan ngerasa tenang banget. Karena aku udah ngerasain sebelum aku ngamalin sholawat, ketika aku dapat masalah tuh rasanya kayak stres banget, rasanya kayak depres banget gitu loh. Tapi setelah aku ngamalin sholawat beberapa tahun ini, ketika ada banyak masalah yang menghampiri kehidupan aku tuh ngerasa lebih tenang dalam menghadapi segala masalah yang ada gitu loh. Jadi ayo kita mulai mengamalkan sholawat agar hidup kita itu menjadi lebih tenang. Mungkin segitu aja video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye.